Baik, Pak. Sehat, Pak. Oh, sehat. Terima kasih. Terima kasih. Ini sekian. We love you. Itu Pak. Love. Ya. Barusan ini Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy, datang ke kantor Kementerian Hak Asasi Manusia. Kami sudah duduk bertukar pikiran beberapa hal dalam rangka memajukan bangsanya, bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang, khususnya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Apa yang kami bicarakan, kami Kementerian Hak Asasi Manusia memberi apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini gubernur, dengan gagasan-gagasan yang visioner yang memajukan sumber daya manusia yang unggul dalam pendidikan, dalam keterampilan, dan dalam peningkatan kompetensi mental, karakter, dan kualitas serta tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, inilah kehebatan yang dimiliki oleh seorang Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kerjanya tidak banyak bicara, tetapi selalu menunjukkan aksi nyata. Kerjanya satset. Inilah contoh, inilah figur, inilah calon pemimpin yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam cuplikan video ini, kita menyimak bersama-sama bagaimana pergerakan dari seorang Kang Deddy Mulyadi yang menyambangi kantor Kementerian Hak Asasi Manusia. Tentu punya maksud, tentu punya tujuan. Beliau datang pasti membawa sejuta harapan, pasti membawa sejuta aspirasi untuk berdialog, untuk berdiskusi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia ini. Saya sangat yakin dan percaya bahwa sosok Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, di suatu hari nanti akan maju sebagai orang RI 1. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena jiwa kepemimpinan atau karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah figur pemimpin yang diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Mungkin kalian ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi buat pemirsa sekalian yang tidak setuju dengan pernyataan saya ini, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah calon pemimpin masa depan, silakan tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar, dan jangan lupa berikan saya alasan kenapa kalian tidak yakin kalau Kang Deddy Mulyadi ini adalah calon pemimpin masa depan, atau lebih tepatnya saya harus katakan calon RI 1. Pemirsa, kalau saya perhatikan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini, beliau ini punya hubungan baik dengan semua elemen, dengan semua instansi yang ada di pusat, di daerah, dan juga dengan masyarakat. Kehebatan dari seorang Kang Deddy Mulyadi ini
yang menimbulkan banyak kaum-kaum elit yang tidak terima. Kalian yakin atau tidak yakin, percaya atau tidak percaya, suara-suara yang selama ini selalu gonggong, yang selalu menolak, yang selalu memprotes tentang segala kebijakan, tentang segala gagasan, tentang segala program dari Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang-orang yang merasa panik. Orang-orang yang merasa tersaingi. Dan yang lebih menonjol hari-hari belakangan ini adalah mereka-mereka kaum-kaum elit yang datang dari partai PDI Perjuangan. Misalnya, di Provinsi Jawa Barat ada anggota DPRD yang namanya Ono Surono. Beliau ini selalu aktif, selalu merespon segala kebijakan, segala gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi. Suara-suara protes, suara-suara menentang, bagi saya secara pribadi, itu adalah bentuk kepanikan yang ditunjukkan oleh Ono Surono. Tetapi masyarakat akan melihat bahwa ini adalah suara-suara yang datang dari PDI Perjuangan. Atau misalnya di DPR RI, ada Esti Wijayati yang juga adalah kader PDI Perjuangan yang duduk di Komisi 10 DPR RI. Beberapa waktu lalu, bahkan mungkin masih sampai hari ini, masyarakat Indonesia masih beramai-ramai mengecam Ibu Esti ini atas penolakannya terhadap kebijakan yang begitu berlian dari Kang Deddy Mulyadi tentang anak-anak yang terlibat dalam tawuran, anak-anak yang melakukan aksi kriminal, atau anak-anak yang terindikasi memakai barang-barang terlarang atau obat-obat terlarang dibina di barak militer. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini diterima baik, direspon positif oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hanya segelintir orang yang hari-hari belakangan ini mulai bersuara menentang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu, yang membuktikan bahwa orang-orang yang menentang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu sesungguhnya mereka sedang panik. Mereka merasa bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah musuh. Mereka tidak mau bahwa negara ini dipimpin oleh orang-orang baik. Bangsa ini ada orang-orang yang tegas, ada orang-orang yang berani, seperti Kang Deddy Mulyadi. Terus terang, saya bukan masyarakat Jawa Barat. Bahkan ada beberapa komentar di kolom channel YouTube saya yang mengatakan bahwa saya ini adalah buzzer dari Kang Deddy Mulyadi. Saya katakan dengan tegas bahwa saya adalah pribadi yang menyuarakan tentang kebenaran. Saya selalu katakan A, B, B. Saya kalau bela yang benar, saya katakan benar. Kalau salah, saya katakan salah. Saya adalah pribadi yang tidak neko-neko. Jujur, figur seperti Kang Deddy Mulyadi ini, saya sangat yakin dan percaya adalah contoh-contoh pemimpin yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Tegas, berani, merakyat, dan yang paling uniknya selalu mempersembahkan kepada rakyat tentang aksi kerja nyatanya, bukan omong kosong semata. Mari kita simak lagi poin-poin apa saja ketika beliau ini menyambangi kantor Kementerian Hak Asasi Manusia. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini.
siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Masif di seluruh Indonesia untuk ke depan. Program ini seperti apa, Pak? Gini, saya menemukan setelah saya pelajari, saya sudah larikan will saya sudah sampaikan kepada saya, kemudian dari eselon 1 sampaikan menginformasikan kepada saya akhirnya berkesimpulan begini. Pendidikan ini, pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia, ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment, seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, yang pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Gini, di dalam Undang-Undang Nomor 30 2003 Pasal 6 ayat 1 maupun juga berbagai instrumen HAM, itu pendidikan itu adalah hak warga negara sekaligus kewajiban warga negara. Sedangkan aspek lain itu kewajiban itu pemerintah, kecuali kalau kewajiban rakyat itu bayar pajak. Tapi dalam konteks pendidikan itu hak warga negara dan kewajiban sesuai dengan undang-undang, ya, pendidikan nasional itu anak diwajibkan berpendidikan umur 7 sampai dengan 15 tahun. Diwajibkan. Kalau kewajiban berarti ya pemerintah bertanggung jawab dong. Ada regulasinya dong, ada otoritasnya dong. Karena itu tidak ada pelanggaran. Tidak ada bertentangan dengan HAM. Seirama, senasib, sejiwa dengan HAM. Siapa di dunia ini yang menolak pendidikan? Coba angkat tangan. Kalau ada yang menolak pendidikan, berarti belum membaca prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Saya yakin tidak ada orang yang menolak pendidikan. Dan konten 99,9% dari pendidikan di Jawa Barat ini isinya adalah pendidikan. Ada formalnya dan ada non formalnya, juga ada informalnya di situ. Seirama dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, seirama dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seirama dengan instrumen hak asasi manusia, khususnya ekonomi, sosial, dan budaya, pasal 13 dan 14. Jadi seirama. Karena itu saya menyampaikan sebagai Menteri HAM mengapresiasi pemerintah Jawa Barat yang sedang mempersiapkan SDM yang unggul pada masa yang akan datang. Kami sudah targetkan 2035 itu go global. Bagaimana kalau go global tapi mindset karakternya tidak humanis, karakternya tidak, disiplinnya tidak tinggi, mentalnya tidak bagus, tidak produktif, tidak tanggung jawab. Gimana kita mau go global? Gimana 2045 kita leading di dunia? Sesuai dengan Indonesia Emas, kita harus memimpin dunia kalau SDM-nya tidak unggul. Oleh karena itulah hal
hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya kami ikut turut serta mendorong, ya, ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Masif di seluruh Indonesia untuk ke depan, ya. Saya kira itu ya dari kita. Dan tadi dari Kemen PPA mengatakan bahwa program ini tuh tidak akan hasilnya itu tidak akan panjang kecuali ada pendidikan juga kepada orang tuanya, karena muncul masalah itu dari sosial. Nah, itu juga bagaimana pendidikan ke orang tuanya? Ya, yang pertama kalau jangka panjang kita akan bikin sekolah yang itu permanen tadi. Sekolah, dan di sekolah itu anak sudah akan bikin kejuruan. Dia pengen jadi apa? Pengen jadi tentara, polisi, pengusaha, kemudian seniman. Kita buat olahragawan, kita akan buat. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah itu nanti akan mengintervensi dalam penataan ruang. Satu, tata ruangnya diperbaiki, sanitasi lingkungannya diperbaiki, rumah-rumah rakyatnya diperbaiki, akses jalannya diperbaiki. Tetapi kalau sampai pemerintah mengatur orang tua tidak boleh bertengkar, itu nggak bisa. Misalnya suami dengan istrinya bertengkar terus sehingga anaknya tidak betah di rumah, depresi, broken home, kan tidak mungkin gubernur ngurusin rumah tangga. Nah, itu kesadaran orang tuanya kalau itu. Artinya berarti nanti anak-anak yang sudah masuk ke barak itu kemungkinan besar akan pindah ke sekolah. Sekolah. Dipindahkan berarti. Iya, dipindahkan ke sekolah yang sekolah itu diperuntukkan untuk minat dan bakat. Luar biasa ketika kita mendengar statement yang datang dari Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Natalius Pigai, dan statement yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Pemirsa sekalian, statement yang diucapkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Bapak Natalius Pigai ini sesungguhnya mau membungkam manusia-manusia atau kaum-kaum elit yang selama ini berkoar-koar di media sosial, yang menentang, yang menolak, yang memprotes kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu. Ini adalah statement yang membungkam mulut-mulut yang banyak bacot. Mulut-mulut yang hanya tahu berkoar-koar tanpa pernah melakukan aksi nyata kepada rakyatnya. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa mereka yang berkoar-koar, mereka yang omong kosong, mereka yang hanya tahu membangun narasi untuk menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini, patut kita pertanyakan tentang kewarasan mereka dalam berpikir. Apakah mereka saat berbicara itu masih mikir pakai otak, ataukah sudah pakai dengkul? Rakyat jadinya paham bahwa ternyata apa yang dikerjakan, apa yang dibuat, gagasan-gagasan berlian dari Gubernur Jawa Barat itu sesungguhnya adalah gagasan-gagasan yang visioner. Gagasan-gagasan yang datang dari seorang pemimpin yang menginginkan agar bangsa ini bisa maju. Adalah sebuah pembinaan mental yang harus dipersiapkan sejak dini untuk Indonesia emas. Jujur, saya merasa bangga dengan Gubernur Jawa Barat yang kerjanya satset dan pada akhirnya mendapatkan apresiasi dari Kementerian Hak Asasi Manusia ini. Poin yang kedua yang menjadi kebanggaan saya tersendiri dan juga mungkin menjadi kebanggaan dari orang tua yang ada di bangsa ini, bahwa jika kebijakan atau program dari Kang Deddy Mulyadi ini akan berdampak positif di Provinsi Jawa Barat, maka itu akan dijadikan sebagai patokan agar semua provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini wajib untuk
melakukan yang namanya barak militer dalam mendidik generasi penerus bangsa yang terlibat dalam taburan, dalam aksi-aksi kriminal, yang duduk minum mabuk di jalanan, yang memakai obat-obat terlarang, dan lain sebagainya, untuk dibina mental mereka, untuk dibentuk karakter mereka. Orang tua siapa yang tidak bangga kalau anaknya yang nakal dididik secara militer? Pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak di barak militer itu pastinya adalah pendidikan yang sifatnya mau membentuk mental dan karakter mereka agar bisa tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Bapak Natalius Pigai, yang adalah Menteri Hak Asasi Manusia, dalam cuplikan video tadi mengatakan dengan tegas bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah tahapan-tahapan yang mulai diproses, yang mulai dicanangkan untuk membentuk yang namanya knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, dan mental. Memang kalau orang sudah berilmu, lalu dibarengi dengan keterampilan, lalu ditambah dengan mental, tentang adab, tentang etika, tentang tata krama, tentang sopan santun, dan lain sebagainya, pasti yang namanya kelompok-kelompok preman, yang namanya aksi-aksi kriminal, tawuran, perjudian, minum mabuk, dan lain sebagainya itu pasti tidak ada. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang punya pemikiran visioner bagaimana mau membangun sebuah bangsa, bagaimana mau mendidik generasi penerus bangsa ini. Seringkali saya katakan bahwa kalau semua pemimpin di bangsa ini punya karakter, punya jiwa kepemimpinan seperti Kang Deddy Mulyadi, maka saya sangat yakin dan percaya bangsa Indonesia ini pasti akan maju. Kalau semua pemimpin punya gaya kepemimpinan atau punya jiwa kepemimpinan seperti Kang Deddy Mulyadi. Pertama, tegas. Kedua, berani. Ketiga, merakyat. Yang keempat, tidak banyak bacot, tidak banyak bicara, tetapi lebih mempersembahkan aksi kerja nyata. Pribadi yang merakyat seperti Kang Deddy Mulyadi adalah impian dari seluruh masyarakat Indonesia. Makanya dalam video saya tadi saya katakan dari awal bahwa Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini, saya sangat yakin bahwa beliau ini adalah calon pemimpin masa depan. Hari-hari belakangan ini, nama Deddy Mulyadi itu begitu santer diperbincangkan di berbagai platform media sosial karena kehebatannya dalam melakukan berbagai macam kebijakan, program-program kerja, dan yang lebih unik, gagasan-gagasan dari seorang Deddy Mulyadi ini selalu berlian. Tidak heran memang kalau kita melihat dari track record Kang Deddy Mulyadi ini. Tidak serta-merta bahwa Kang Deddy Mulyadi ini tiba-tiba menjadi seorang gubernur. Tetapi dia berangkat dari nol. Dari DPRD, dari wakil bupati,
dari bupati, dari DPR RI, hingga pada akhirnya hari ini beliau dipercayakan oleh masyarakat Jawa Barat untuk menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat yang telah mendukung, yang telah menunjukkan dan menaruh kepercayaan kepada seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat hari ini. Karena berkat suara-suara dari masyarakat Jawa Barat, kami masyarakat non-Jawa Barat jadinya tahu tentang kualitas, tentang elektabilitas dari seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Karena sesungguhnya kalau kalian tidak memilih Kang Deddy Mulyadi saat Pilgub kali lalu, pasti kami masyarakat Indonesia tidak mengetahui bahwa ternyata ada orang hebat di bangsa ini yang begitu luar biasa. Ada sosok yang tegas, ada sosok yang berani, ada sosok yang merakyat. Sekali lagi, saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Jawa Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat ini. Harapan saya untuk ke depan, masyarakat Jawa Barat, kalian adalah garda terdepan. Sekali lagi, untuk masyarakat Jawa Barat, bahwa kalian adalah garda terdepan untuk mengawasi, untuk mengkritik, untuk melihat segala aktivitas, segala kinerja, segala keputusan dan kebijakan yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada masyarakat Jawa Barat. Jujur, saya yang non-Jawa Barat ini, kami hanya bisa mengupdate pemberitaan-pemberitaan itu dari kontennya Kang Deddy Mulyadi. Dan kami bersyukur bahwa ada pemimpin yang begitu aktif dalam bermedia sosial seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Walaupun bagi segelintir orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, akan menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah gubernur konten, akan menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur pencitraan dan lain sebagainya. Tetapi bagi kami yang di luar Jawa Barat, kami hanya mau katakan bahwa itu bukan pencitraan, tetapi sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi mau mengajarkan kita tentang sebuah aksi kerja nyata, tentang sebuah transparansi dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Pemirsa, semoga saja diskusi antara Bapak Natalius Pigai sebagai Kementerian Hak Asasi Manusia dan Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini bisa menyadarkan kita bahwa ternyata dalam dunia pendidikan itu adalah sesuatu yang harus kita tekunin, adalah sesuatu yang harus dibentuk, yang harus dibina, sehingga tidak serta-merta seperti bacotan-bacotan dari wakil rakyat yang menolak program kerja ataupun kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf. Tetapi ada PR buat pemirsa sekalian yang menyimak video ini, bahwa berilah saya alasan bagi pemirsa yang tidak sepakat dengan saya dengan statement bahwa Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing atau Gubernur Jawa Barat ini adalah calon pemimpin masa depan. Kalau ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya ini, mohon tinggalkan alasannya di kolom komentar agar saya bisa mempelajarinya. Ternyata kekurangan dari Kang Deddy Mulyadi ini yang membuat statement saya ini patah atau terbantahkan
bahwa Kang Deddy Mulyadi itu tidak pantas untuk menjadi calon pemimpin masa depan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari kita nantikan bersama-sama setelah pertemuan antara Kang Deddy Mulyadi dan Bapak Natalius Pigai, siapa lagi yang akan nyinyir? Apakah masih datang dari orang-orang yang sama? Ataukah ada orang baru yang mau cari panggung, yang mau numpang viral bersama kepopuleran dari Kang Deddy Mulyadi itu?